Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai cahaya. Cahaya muncul karena adanya sumber cahaya. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu yang dapat dilihat oleh mata. Berdasarkan panjang gelombangnya, cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu cahaya tampak, cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, contohnya cahaya dari matahari. Yang kedua yaitu cahaya tidak tampak, cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, contohnya sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Cahaya juga memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari yang menembus masuk melalui celah genting atau ventilasi yang tampak berupa garis lurus. Sifat ini juga dimanfaatkan untuk pembuatan lampu pada kendaraan bermotor. Coba perhatikan video percobaannya. Di sana ada 3 karton yang sudah dilubangi, kemudian ada 1 lilin yang sudah menyala. Lihat, cahayanya merambat lurus pada lubang yang ada pada karton. Namun, jika kartonnya kita pindahkan, yang mengakibatkan lubang pada karton tidak sejajar, maka cahaya tersebut akan terhambat, sehingga tidak dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya seperti kaca, plastik bening, air jernih, gelas bening, dan lensa kacamata. Coba teman-teman perhatikan videonya. Di sana cahaya dari senter dapat menembus benda bening yang dipegang. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Teman-teman, sudah disebutkan ya pada sifat yang kedua, bahwasannya cahaya dapat menembus benda bening. Lalu bagaimana dengan benda tidak bening atau benda yang gelap? Seperti pada percobaan di sifat pertama, jika karton digeser, maka cahaya tidak dapat menembusnya. Lalu, kemana perginya cahaya tersebut? Jadi, sebagian dari cahaya itu akan diserap oleh benda dan sebagian lagi akan dipantulkan. Karena cahaya yang dipantulkan itu masuk ke mata kita, maka kita dapat melihat benda tersebut. Coba teman-teman perhatikan percobaannya. Di sana ada senter yang diarahkan ke cermin. Coba lihat, hal yang terjadi adalah sinar dari senter tersebut akan memantul. Nah, pada kejadian ini, hampir seluruh cahaya yang mengenai cermin dipantulkan oleh cermin. Artinya, cermin memantulkan cahaya dengan sempurna. Selain cermin, benda yang dapat memantulkan cahaya dengan sempurna adalah permukaan logam yang mengkilat. Dari percobaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa cahaya mempunyai sifat yang dapat dipantulkan. Artinya, arah cahaya dapat dirubah. Namun, setiap cermin memiliki bayangan yang berbeda-beda. Ada 3 jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar dapat menghasilkan bayangan yang berukuran sama dengan benda aslinya. Yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung mempunyai sifat memperkecil bayangan benda. Oleh sebab itu, bayangan yang tampak akan terlihat lebih kecil. Contoh yang lainnya ada pada spion kendaraan. Yang ketiga, cermin cekung. Cermin cekung menghasilkan 2 jenis bayangan, yaitu bayangan yang nyata dan bayangan maya atau bayangan semu. Jika letak benda sangat dekat dengan muka cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya, lebih besar dan tegak.
Akan tetapi, jika letak benda jauh dari muka cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Jika teman-teman ingin melakukan percobaan mengenai cermin cekung dan cermin cembung, teman-teman dapat menggunakan dua sisi pada sendok yang mengkilap. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan terjadi jika cahaya melalui beberapa benda yang berbeda kerapatannya. Misalnya, cahaya melewati benda gas yaitu udara, benda cair yaitu air, dan benda padat. Kerapatan benda padat lebih rapat dari benda cair, dan benda cair lebih rapat dari benda gas. Coba teman-teman perhatikan kembali pensil pada percobaannya. Di sana, gelas berisi pensil diisi air. Berarti ada dua medium yang dilewati oleh pensil, yaitu udara dan air. Oleh karena itu, pembiasan terjadi sehingga pensil tampak patah. Contoh peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kolam renang yang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Kolam renang terlihat dangkal karena terjadi pembiasan cahaya dari air ke udara. Pembiasan cahaya juga menyebabkan terbentuknya fatamorgana. Fatamorgana terjadi karena cahaya melewati lapisan-lapisan udara yang berbeda-beda suhunya. Sifat yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Pernahkah teman-teman melihat pelangi? Biasanya pelangi muncul setelah hujan reda. Pelangi berasal dari cahaya putih matahari yang mengalami penguraian oleh titik-titik air hujan menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Penguraian cahaya juga dapat teman-teman lihat pada gelembung sabun. Atau teman-teman dapat melakukan pembuktian dengan membuat cakram warna, seperti pada buku tema 5 halaman 26. Sekian dari Ustazah. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.